Saya Sri Yulianti dan saya adalah owner dari Mimi Cici Cake dan juga Mimi Cici Cheese Chicken. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini Rabu tanggal 30 Oktober 2019, saya Wulan, perwakilan dari kelompok 5 bersama teman-teman akan bertemu dengan pemilik dari Mimi Cici Cake. Langsung aja yuk kita wawancarai pemilik Mimi Cici Cake. Terima kasih Bu atas meluangkan waktunya untuk kami semua. Iya, sama-sama. Sebelumnya kita akan mengajukan beberapa pertanyaan dalam wawancara ini. Apakah Ibu sudah bersedia? Siap. Kita mulai Bu ya. Ya. Sebelumnya nih kita perkenalin dulu, Ibu perkenalin dulu nih pada teman-teman kita semua yang mau tahu nih siapa sih pemilik Mimi Cici ini sebenarnya? Silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sri Yulianti dan saya adalah owner dari Mimi Cici Cake dan juga Mimi Cici Cheese Chicken. Yang sekarang kita punya tokonya ada 3 outlet jadinya ya. Untuk di sini Mimi Cici Cake itu di Bojonggede dan sebelahnya ada Mimi Cici Cheese Chicken. Lalu ada satu lagi di Rawajati, itu sudah masuk ke Kota Bogor. Yang kita tahu Ibu Sri ini sudah mulai awal usaha ini pada tahun berapa? Saya mulainya 2015, tapi waktu itu masih di 2012, tapi masih di teras rumah, dan kita buka toko di 2015. 2015 baru buka tokonya. Iya, sebelumnya kita di rumah, kita taruh di warung-warung ya, sama online. Jadi kita untuk pesanannya online, untuk cupcake sama roti unyilnya kita taruh di warung-warung. Berarti kalau untuk membuka cabangnya itu mulai dari tahun berapa nih Bu? Buka toko 2015, buka cabang baru sekitar 2 tahun yang lalu, berarti 2017. 2017. Berarti baru-baru ini ya Bu ya? Iya. Nah kalau untuk usaha Mimi Cici sendiri nih, Yang untuk kita modal jualan sendiri usaha. ya. Kalau untuk modal usaha awalnya kita keluarin 500.000, itu untuk bahan-bahan ya. Karena tadi kan mixer kita udah beli tuh waktu masih kos ya, kita udah punya mixer. 500.000 itu kita bisa pakai untuk bahan-bahan. Awalnya kita bikin cupcake sama roti unyil, kita taruh di warung-warung. Pertama itu bisa waktu itu jadi sekitar 18 box. 18 dari box. 500.000 itu. Itu kita jual gitu ya, tapi titik di warung ya. Jadi kan nggak semuanya habis karena baru-baru awal-awal. Ya alhamdulillah dari situ kita punya 2 karyawan. Sebenarnya dulu bukan karyawan juga, namanya kita partner ya. Saya juga masih kerja waktu itu, jadi saya ajarin ibu-ibu buat bikin roti unyil sama cupcake. Terus memang mereka sudah biasa, ibu-ibu sudah biasa bikin kue. Saya juga pilih yang memang nggak terlalu banyak ngajarin capek ya. Udah mereka langsung buat di teras saya dulu di sini. Sayanya kerja. Kalau Sabtu Minggu baru saya ikut bantu. Gitu. Itu berjalan kurang lebih 2 tahun. 2 tahun setelah itu kita ada nambah karyawan gitu. Ada juga waktu ada bahan baku naik dan harga kita naikin, akhirnya nggak bisa laku ya, barangnya banyak kembali. Ya udah kita cut-cutin juga karyawannya, tinggal 2 lagi. Jadi modal yang diperoleh awal itu dari ibu sendiri berarti. Iya. Tapi setelah berkembang setelah buka toko, modal usaha itu diambil dari mana sih Bu? Misalkan ada kerjasama sama saudara atau investor atau gimana? Enggak, kalau saya memang ini pertumbuhan bisnisnya itu alami ya. Jadi kita tidak ada investor, tidak ada kerjasama dengan pihak lain, paling sama suami. Jadi memang sebagian besar alat-alat awalnya disupport sama suami gitu. Jadi beliau yang beli. Kalau untuk alat besar kita ibu-ibu kan cuma bisa modal yang kecil-kecil untuk bahan ya. Kalau untuk alat seperti mixer besar, terus pemanggang, oven itu kan mahal. Jadi awalnya memang disupport sama suami. Alhamdulillah sekarang udah enggak gitu. Sekarang sudah bisa mandiri dan Mimi Cici itu udah bisa berdiri sendiri.
tanpa bantuan suami dan juga investor. Tapi kalau suami tetap dibantu karena saya ibu-ibu, jadi ibu-ibu itu terkenalnya gaptek. Tapi kalau main sosmed nggak gaptek, tapi kalau untuk digital marketing pasti gaptek. Dan parahnya nggak mau belajar. Akhirnya jadi suami tetap bantu untuk yang online-nya. Nih Bu ya, apa faktor penghambat usaha tersebut? Kan pasti kan usaha itu kan pasti ada penghambatnya ya. Iya. Pasti kan itu apa Bu? Modal. Modalnya? Nggak? Oh modal. Ya pastinya karena memang modal dan SDM pastinya ya. Iya. Kalau untuk modal kita pengennya itu berkembangnya cepat. Tapi karena memang kita keterbatasan dengan modal, maka itu tadi kita pertumbuhannya alami. Jadi pelan-pelan. Tapi menurut saya itu memang sih kendala, tapi tidak terlalu menjadi kendala karena memang saya menikmati pertumbuhan yang alami itu. Kalau scale up itu diminta yang pertanyaannya udah punya berapa cabang dan sebagainya, kalau saya santai aja, nggak terlalu yang harus mengejar berapa cabang, karena saya sedang menikmati pertumbuhan alami bisnis saya. Sama satu lagi tadi kendalanya SDM ya. Kalau SDM kita agak susah karena buat cari karyawan yang sesuai dengan yang kita inginkan itu agak susah gitu. Jadi rekrutmen tetap kita punya standar-standarnya. Setelah masuk tetap kita pakai training 1 bulan, pengenalan 1 bulan, training 3 bulan baru kita bisa nyaman. Nah, dan itu menurut saya termasuk kendala karena nggak semuanya bisa lancar. Saya dan kamu itu kita bisa klik sampai samanya gitu. Maksudnya bukan samanya, maksudnya sampai sekarang. Tapi alhamdulillah kita sekarang sudah punya 13 karyawan, tapi tetap sebelumnya kita buat ganti. Iya, karena kan kita harus sesuai. Sayanya harus nyaman, si karyawan juga harus nyaman. Gitu. Kalau dua-duanya sudah nyaman, sudah enak. Itu yang kita cari, dan itu menurut saya termasuk yang agak susah. Ibu, bagaimana cara menghadapi jika terjadi kenaikan bahan baku? Kan apalagi kan Ibu berjualan dengan kue-kue ya, pasti kan punya bahan baku kan? Betul. Itu gimana Bu kalau bahan bakunya naik? Apakah Ibu naikin harga juga apa? Iya, memang kepengennya gitu ya. Dan bahan baku kita saat ini naiknya itu luar biasa cepet gitu. Drastis ya. Iya, dan sering gitu. Kalau Mimi Cici itu naikin kue nggak bisa sembarangan karena kita berhubungan dengan online. Kalau untuk ojek online itu ya, itu karena kita ada cabang, kita nggak bisa kotak-katik sendiri harganya, kita harus by email mengajukan kenaikan harga. Terus yang kedua, customer kita sendiri juga nggak bisa sembarangan naikin harga. Padahal sebenarnya bahan baku kita sudah naik. Nah, pertanyaannya tadi gimana kan kiatnya ya? Nah, kita tetap akan naikkan harganya, tapi tidak serta-merta. Seperti yang bahan baku yang naiknya serta-merta kita nggak bisa. Jadi kita buat dulu pengumuman. HPP kita rombak pengumuman, tapi memang di awal HPP biasanya kita lebihkan gitu ya, pakai harga tertinggi. Tapi saat kita terpaksa harus menaikkan harga karena HPP tadi sudah tidak masuk, itu kita akan diumumkan itu bisa dari sosmednya, dari iklan. Kita ada iklan juga pakai sosmed itu yang berbayar setiap bulan, itu kita masukkan ke situ. Nah, nanti kita ada yang pakai subsidi silang juga. Nggak semua kue kita naikin, tapi ada kue tertentu yang kita naikin untuk mensupport yang kue tidak naik tadi gitu. Jadi nanti bahan baku naik, kita bisa akalinnya seperti itu. Bu, apakah Ibu dalam berjualan ini memasang target penjualan gitu? Iya, pasti. Kita setiap membuka cabang baru, kita pasti kasih target. Terima kasih Mimi Cici atas waktunya. Sudah siap untuk kita wawancarai hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman dari Ibnu yang sudah berkunjung ke Mimi Cici. Semoga tugasnya bagus dan semoga semua menjadi pengusaha yang sukses. Amin. Dan menjadi perekonomian Indonesia yang makmur. Amin. Day 2, Day 3, Day 4. A few moments later.
perusahaan Mimi Cici ini kan adalah modal yang kecil ya di awal. Nah, di sini kita bahas gimana modal awal itu bisa jadi maksimal. Menurut Rani sih modal usaha bisa didapat dari bank dengan mengambil kredit tanpa agunan atau tanpa jaminan. Jadi bunganya itu kecil sehingga resiko perusahaan itu juga kecil. Tetapi mendingan minjamnya ke bank syariah biar kita di dalam usaha itu nggak ada ribanya. Bisa juga dari investor-investor yang menginvestasikan ke usahanya. Nah, kalau udah gitu, jadi kita bisa menambah modal usaha tersebut. Nah, udah gitu, jadi Mimi Cici tersebut tuh bisa meningkatkan tingkat penjualannya gitu loh. Jadi kan lumayan itu untuk menambah keuntungan dari perusahaan tersebut, jadi gitu. Saya setuju sama pendapat Rido karena dengan ningkatin penjualan maka laba bisa diputerin lagi jadi modal usaha. Modal usaha adalah dana yang diperlukan untuk membuat sebuah usaha untuk mencapai tujuan yang dicapai. Modal usaha dapat diperoleh dari pinjaman bank, investor, laba penjualan, dan modal mandiri atau dana mandiri. Ya, pesan buat teman-teman yang masih mau merintis untuk mau coba bisnis atau mau buka usaha, intinya harus banyak belajar. Jadi berbisnis tanpa ilmu sepertinya akan sulit, tapi banyak ilmu tidak kunjung berbisnis juga pastinya bergetan ya. Jadi intinya kalau mau berbisnis, teman-teman banyak dulu ilmunya, banyak pelajari apa aja yang harus kita ketahui sebelum berbisnis supaya bisnis kita nanti kuat, mulai dari marketingnya, pembukuannya, dan juga SDM-nya. Sekian wawancara dan diskusi kita kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada Mimi Cici Cake dan teman-teman yang sudah bekerja keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time card.